Hai guys, jumpa lagi dengan kami di channel Moviesku. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film fiksi ilmiah yang menegangkan asal Spanyol dari tahun 2019 yang berjudul The Platform. Film ini diproduksi bersama antara Basque Films, Easter Miyagi Films, dan Plataforma La Película, serta disutradarai oleh Galder Gaztelu Urrutia. Dan film ini dibintangi oleh Ivan Massaquez sebagai Goreng, Zorion Eguilior sebagai Trimigasi, Antonia Sanjuan sebagai Imogiri, Emilio Buale Coca sebagai Baharat, Alexandra Masangkai sebagai Miharu, dan Eric Elgrode sebagai Sir Brambang. Sebelum kita mulai, seperti biasa, apabila nantinya kalian menyukai keseluruhan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat menonton. Di dalam sebuah penjara yang dikenal sebagai Vertical Safe Management Center, Goreng terbangun di sebuah sel beton dengan angka 48 di dindingnya. Tidak ada apa-apa di sini kecuali tempat tidur dan wastafel yang bisa ia gunakan, serta sebuah lubang besar di tengah lantai yang disebut dengan The Pit oleh teman selnya Trimigasi. Ada ratusan lantai seperti mereka. Semuanya dihuni oleh dua narapidana yang menggunakan nama palsu yang ditetapkan oleh pihak manajemen. Setiap hari, makanan diturunkan melalui lubang tersebut, dan para narapidana memiliki 2 menit untuk makan sebanyak mungkin sebelum makanan itu turun ke lantai di bawahnya. Semakin rendah lantai yang ditempati, semakin kecil peluang untuk mendapatkan makanan. Pada akhir setiap bulan, para narapidana dipindahkan dan dikirim ke lantai yang berbeda. Ketika Goreng melihat platform itu untuk pertama kalinya, ia memutuskan untuk tidak makan karena dia tidak merasa lapar, dan ia lebih memilih untuk meninggalkan makanan bagi mereka yang berada di lantai bawahnya. Setelah makan sebanyak yang ia bisa, Trimigasi meludah di meja dengan keyakinan bahwa orang-orang di atasnya mungkin melakukan hal yang sama. Goreng memutuskan untuk menyimpan sebuah apel untuk nanti. Tapi setelah platform pergi, suhu di sel tersebut mulai terasa sangat panas. Ternyata menyimpan makanan itu dilarang. Jadi Goreng harus membuang apelnya atau mereka akan mati terbakar. Hal ini membuat Goreng memikirkan wawancara yang dia jalani sebelum masuk ke tempat itu. Ketika dia harus menandatangani surat yang menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa keluar sampai periode yang disepakati berakhir. Setiap narapidana memiliki pilihan untuk membawa satu barang dengan mereka, dan Goreng memilih membawa salinan Don Quixote. Goreng datang ke sini secara sukarela. Ia akan menghabiskan 6 bulan sebagai pertukaran untuk mendapatkan gelar diploma yang diakui. Keesokan harinya, Goreng kembali menolak makanan ketika platform datang, dan Trimigasi berpikir lantai 48 terbuang padanya. Goreng meminta Trimigasi untuk menceritakan kisahnya, dan Trimigasi menjelaskan bahwa semuanya dimulai dengan iklan televisi. Dia membeli sebuah pisau yang luar biasa yang dia lihat di televisi. Tetapi beberapa hari kemudian mereka merilis iklan baru yang mempromosikan pisau yang lebih baik lagi. Hal ini membuatnya sangat marah sehingga dia mengambil televisi dan melemparkannya keluar jendela, tanpa sengaja membunuh seseorang pria yang sedang lewat. Trimigasi diberikan pilihan antara rumah sakit jiwa atau The Pit. Jadi inilah tempatnya sekarang. Paling rendah yang pernah dia tempati adalah lantai 132. Jadi dia tahu bahwa ada lebih banyak lantai di bawahnya karena dia bisa melihat dari bawah. Tidak ada makanan yang mencapai lantai yang lebih rendah, dan sebulan di sana tidaklah terlalu buruk. Masalahnya adalah ketika mendapatkan 2 lantai yang lebih rendah secara berturut-turut. Goreng takut dengan kemungkinan ini dan mencoba berbicara dengan orang-orang di lantai lain untuk meminta mereka mengatur makanan mereka. Tetapi usulan dia tersebut diabaikan. Trimigasi menanggapi dengan membuang air ke lantai di bawahnya. Dia juga mengungkapkan bahwa barang yang dia bawa adalah pisau yang dibelinya dari televisi. Ketika platform datang lagi, akhirnya Goreng mulai makan. Dia juga melihat seseorang dari lantai atas jatuh melalui lubang, dan Trimigasi mengatakan bahwa ini sangat umum, tetapi tidak ada yang akan melakukan sesuatu tentang hal tersebut. Trimigasi menceritakan kepada Goreng tentang semua lantai yang pernah dia tempati dan menyebutkan bahwa mereka akan bersama bulan depan. Goreng menyadari bahwa mereka dijaga bersama dengan sesama narapidana ketika mereka dipindahkan, dan akhirnya mengerti bahwa Trimigasi memakan tubuh sesama narapidana sebelumnya
platformnya ketika dia berada di lantai bawah yang lebih rendah. Ketika platform datang lagi, Miharu duduk di atasnya. Goreng khawatir tentang keadaannya karena dia melihat Miharu terluka. Tetapi Trimigasi memberitahunya untuk mengabaikannya. Miharu turun melalui lubang sekali sebulan untuk mencari anaknya yang hilang. Dia juga membunuh setiap narapidana yang dia dapat agar memiliki lebih banyak kesempatan untuk dipasangkan dengan anaknya bulan berikutnya. Orang yang mereka lihat jatuh kemungkinan adalah korban Miharu. Trimigasi kemudian menjelaskan bahwa berbeda dengan Miharu, dia tidak pernah membunuh siapapun. Dia hanya memakan tubuh yang jatuh di lantainya. Ketika platform pindah ke lantai berikutnya, para narapidana mencoba memanfaatkan Miharu. Goreng berteriak kepada mereka untuk meninggalkannya, tetapi tidak dihiraukan. Miharu hanya membunuh mereka dan kembali ke platform. Ketika bulan berakhir, para narapidana disemprot dengan gas untuk tidur dan dipindahkan ke lantai yang berbeda. Saat Goreng terbangun, dia menemukan dirinya terikat di tempat tidurnya di lantai 171. Trimigasi menjelaskan bahwa dia mengikat Goreng karena dia lebih muda dan lebih kuat. Jadi Trimigasi harus melindungi dirinya sendiri. Teriakan terdengar dari lantai-lantai lain yang menunjukkan orang-orang bereaksi terhadap tingkat baru mereka. Dan ketika platform datang, tidak ada makanan yang datang, bahkan serpihannya pun tidak tersisa. Setelah 8 hari, Trimigasi mengatakan bahwa saatnya baginya mendapatkan makanan. Dengan mengabaikan permohonan belas kasihan dari Goreng, Trimigasi menggunakan pisau untuk memotong daging dari paha Goreng. Namun sebelum ia bisa memakannya, platform tiba dengan membawa Miharu. Miharu ingat betapa Goreng sangat khawatir tentang dirinya dan dia melompat ke atas Trimigasi, menyerangnya dengan pisau Trimigasi sendiri. Kemudian Miharu membebaskan Goreng dan memberikan pisau itu kepadanya agar ia dapat menghabisi Trimigasi. Setelah itu, Goreng pingsan dan saat ia bangun, ia menemukan dirinya berada di atas tempat tidur. Miharu telah membekap kakinya dengan sehelai kain dari spray dan sekarang ia sedang memakan daging Trimigasi. Ia memberikan beberapa potong daging kepada Goreng yang menerimanya walaupun dengan sedikit ragu, dan juga memberikan air sebelum pergi dengan platform tanpa berkata sepatah kata pun. Hari-hari berlalu dan tubuh Trimigasi mulai membusuk, memberi kesempatan kepada Goreng untuk juga memakan cacing di tubuhnya. Goreng juga mulai mengalami halusinasi melihat hantu Trimigasi yang menghakimi dirinya saat ia sedang makan. Pada akhir bulan, gas mengisi sel tersebut dan Goreng bermimpi berada bersama seorang wanita sementara Miharu menyaksikannya. Ketika ia terbangun, ia menemukan bahwa yang menjilatinya adalah seekor anjing. Goreng terkejut karena teman sel baru yang ada di sampingnya adalah Imogiri, wanita yang melakukan wawancara dengannya ketika ia sukarela masuk ke penjara ini. Anjing itulah yang dipilih Imogiri untuk dibawa bersamanya, dan mereka sekarang berada di level 33. Goreng mengingat hari saat wawancara berlangsung dan bagaimana Imogiri membuat jeda yang mengganggu antara pertanyaan-pertanyaannya. Saat ini Imogiri menjelaskan bahwa ia rela masuk seperti yang dilakukan oleh Goreng dan bahwa ia tidak mengetahui bahwa orang-orang mati di tempat ini. Sejauh yang ia ketahui ada 200 level, dan ketika Goreng menjelaskan bahwa tidak ada cukup makanan untuk semua orang di sini, Imogiri menunjukkan bahwa jumlah makanan akan mencukupi jika setiap orang hanya mengkonsumsi sebanyak yang mereka butuhkan. Dibutuhkan sesuatu yang dapat memupuk rasa solidaritas spontan. Namun Goreng menganggap ide tersebut sebagai sesuatu yang konyol. Meskipun demikian, ia bertanya-tanya apakah perubahan dapat dicapai melalui kematian seorang anak. Tetapi Imogiri yakin bahwa kebijakan perusahaan tidak menerima mereka yang berusia di bawah 16 tahun. Ketika platform membawa makanan kepada mereka, Imogiri hanya mengambil makanan sebanyak yang ia butuhkan. Dan setelah memberikan makanan kepada anjingnya, ia mulai menyiapkan 2 porsi makanan. Setelah platform mencapai level yang lebih rendah, Imogiri berusaha merayu para tahanan, meminta mereka untuk memakan porsi makanan yang telah ia sediakan, dan membuat 2 porsi tambahan untuk level berikutnya sebagai cara untuk menyampaikan pesan. Namun jelas bahwa imbauannya diabaikan sepenuhnya, dan Goreng menunjukkan bahwa manajemen sebenarnya tidak menginginkan adanya solidaritas. Imogiri kesal karena Goreng berpikir bahwa semua manajemen itu buruk, padahal ia sendiri pernah bekerja di dalamnya tanpa menghadapi masalah. Namun Goreng menanggapinya dengan mengatakan bahwa sebagai mantan pekerja, Imogiri memiliki keistimewaan untuk memilih teman selnya. Imogiri tidak menyerah dan terus berupaya membagikan makanan setiap hari. Namun ia terus
harus diabaikan oleh para tahanan di level-level yang lebih rendah. 2 minggu kemudian, Goreng akhirnya lelah dengan semua teriakannya dan memberitahu orang-orang bahwa jika mereka tidak mengikuti instruksi Imogiri, ia akan buang air kecil di atas makanan setiap hari dan mereka akan terpaksa memakannya. Ancaman tersebut berhasil dan para tahanan mulai menyampaikan pesan ke level-level yang lebih rendah. Beberapa saat kemudian, platform turun dengan Miharu yang tak sadarkan diri di atasnya. Goreng dan Imogiri meletakkannya di tempat tidur dan merawatnya sementara anjingnya mencuri sedikit makanan. Setelah platform pergi, sel mulai terasa sangat dingin dan Goreng harus mengejar anjing itu untuk mengambil kembali makanan yang dicurinya sebelum mereka dihukum karena melanggar aturan. Pada malam harinya, Goreng meninggalkan tempat tidur untuk Miharu dan tidur di lantai hanya untuk terbangun dan menemukan kedua gadis itu sedang bertengkar. Ternyata Miharu membunuh anjing itu untuk dimakan. Keesokan harinya, Miharu pergi dengan platform. Goreng menceritakan kepada Imogiri tentang pencarian Miharu akan anaknya. Tetapi Imogiri menjelaskan bahwa Miharu datang sendirian 10 bulan yang lalu. Miharu adalah seorang artis tanpa keluarga yang rela masuk ke sini seperti Goreng. Imogiri mengirim orang ke sini tanpa mengetahui seberapa buruk keadaannya dan ia telah berjuang melawan kanker selama 3 tahun. Ketika ia menyadari bahwa ia kalah dalam pertarungan melawan penyakit itu, ia rela datang ke sini karena berpikir bahwa ia dapat membuat perbedaan. Namun sekarang ia tidak peduli lagi. Pada hari terakhir mereka di lantai 33, Goreng mencoba membujuk Imogiri untuk makan sesuatu karena mungkin mereka tidak akan memiliki makanan besok. Tetapi Imogiri terlalu terpuruk untuk meninggalkan tempat tidur. Keesokan paginya, Goreng terbangun dan menemukan bahwa mereka berada di lantai 202, yang berarti ada lebih banyak level daripada yang diketahui oleh Imogiri. Pemberitahuan tersebut terlalu berat bagi Imogiri untuk ditanggung, dan ia menggunakan spray tempat tidurnya untuk mengakhiri hidupnya. Pada saat itu, halusinasi Trimegasi muncul lagi, bertanya-tanya apakah Goreng akan memakan temannya yang baru. Kali ini, Trimegasi didampingi oleh Imogiri dan anjingnya, yang bersikeras bahwa Goreng seharusnya memakan tubuh Imogiri. Goreng berusaha mengabaikan bisikan yang terus-terus mereka bisikan, dan ia mencoba menjaga dirinya sibuk dengan hal-hal lain. Ia menipu perutnya dengan memakan halaman-halaman bukunya, dan ia mengambil pecahan piring untuk menghitung hari-hari di dinding. Namun, kelaparan akhirnya menjadi terlalu kuat, dan akhirnya Goreng mulai memakan tubuh Imogiri dengan bimbingan Trimegasi tentang bagian mana yang harus dipotong. Beberapa waktu kemudian, platform berikutnya datang, dan Goreng senang menemukan bahwa ia berada di lantai 6. Orang di tempat tidur sebelahnya adalah Miharu yang mendekatinya dengan sebilah pisau, tetapi ternyata itu hanyalah mimpi belaka. Teman sel baru Goreng sebenarnya adalah Baharat yang memilih membawa tali sebagai barang bawaannya. Baharat sangat bersemangat karena ia berpikir bahwa ia bisa memanjat sampai ke puncak dari lantai ini, dan ia meminta bantuan dari orang-orang di lantai 5. Pasangan di lantai di atasnya menggoda Baharat sebelum akhirnya mereka setuju untuk memberikan tali tersebut. Namun ketika Baharat mulai memanjat, tahanan lain menurunkan celana dan mengeluarkan kotoran di wajah Baharat. Terkejut dan merasa jijik, Baharat melepaskan tali dan jatuh. Untungnya Goreng berhasil menangkapnya tepat waktu, meskipun tali hilang ke dalam lubang. Ketika platform datang, mereka harus makan sambil mendengarkan perilaku tidak senonoh para tahanan di lantai 5. Seiring berjalannya waktu, halusinasi Trimegasi dan Imogiri muncul lagi. Trimegasi mengatakan bahwa Goreng sudah melakukannya dengan baik karena hanya tinggal 1 bulan lagi, dan Imogiri mengingatkannya bahwa perubahan tidak pernah terjadi secara spontan. Hal ini menginspirasi Goreng untuk merencanakan sesuatu, dan ia meminta bantuan dari Baharat. Mereka harus melompat ke platform dengan senjata apapun yang dapat mereka temukan, dan memastikan orang-orang membagi makanan agar semua orang bisa makan. Goreng sudah melakukan perhitungan saat berada di lantai 202, dan berdasarkan waktu yang dibutuhkan oleh platform untuk bergerak, ia memperkirakan ada sekitar 250 level yang seharusnya bisa dicapai. Baharat setuju untuk bekerja sama, dan mereka memecahkan tempat tidur untuk menggunakan potongan-potongan logamnya sebagai senjata. Keduanya melompat ke platform dan pergi ke level 7, di mana Goreng menekankan bahwa mereka tidak boleh membiarkan para tahanan mengambil apapun. Orang-orang ini sudah makan kemarin dan pasti akan makan besok, jadi mereka hanya boleh mulai membagikan makanan setelah mencapai level 50, di mana orang-orang menghadapi kesulitan.
Baharat ragu karena para tahanan ini adalah teman-temannya yang telah membantunya naik beberapa minggu sebelumnya. Tetapi ketika pria tua tersebut bereaksi dengan marah, Baharat menyadari alasan yang dikemukakan oleh Goreng dan mulai membantunya menjaga jarak dari semua orang. Pasangan ini melanjutkan perjalanan mereka ke bawah sambil mengancam orang-orang agar menjauh dari makanan. Setelah beberapa lantai lagi, Baharat terkejut bertemu dengan Brambang, seorang pria tua bijak yang sangat dihormatinya. Brambang menyetujui apa yang dilakukan oleh kedua pemuda ini, tetapi ia menunjukkan bahwa manajemen tidak memiliki hati nurani dan tidak akan peduli jika mereka berhasil. Namun, mungkin para pekerja di level 0 akan memperhatikan, sehingga mereka membutuhkan sebuah simbol. Baharat dan Goreng memilih panna cotta karena itu adalah hidangan yang sangat mewah dan akan menciptakan kesan yang kuat jika tidak tersentuh di level terbawah. Misi ini terus berlanjut saat mereka terus turun, menjaga panna cotta tetap aman sambil mengancam orang-orang agar menjauh. Setelah mencapai level 50, Baharat dan Goreng mulai membagikan ransum makanan dan orang-orang sangat berterima kasih. Di level 97, mereka menemukan seorang pria tua sakit dan seorang anak laki-laki dengan keterbelakangan mental. Goreng mencoba memberi makanan sup kepada pria tua itu, tetapi anak laki-laki tersebut mengatakan kepada mereka untuk tidak perlu repot-repot karena nanti dia akan membunuh pria tersebut untuk memakan tubuhnya. Level berikutnya hanya memiliki mayat, dan Goreng menduga bahwa inilah tempat di mana Miharu terbangun. Platform tidak berhenti di sini karena tidak ada orang yang hidup, yang berarti perhitungan Goreng salah dan ada lebih dari 250 lantai. Di lantai selanjutnya mereka menemukan dua pria yang menyerang Miharu. Salah satunya membawa pedang dan yang lainnya berpostur besar dan kuat, sehingga ketika Goreng dan Baharat melompat untuk membantu gadis itu, sangat sulit bagi mereka untuk membela diri. Baharat berhasil mengalahkan pria yang ia hadapi terlebih dahulu. Lalu ia membantu Goreng membunuh pria yang berpostur besar itu. Namun sayangnya sudah terlambat bagi Miharu yang sudah meninggal. Goreng ingin berduka untuknya, tetapi Baharat menariknya kembali ke platform sebelum mereka tertinggal. Keduanya terus melanjutkan perjalanan turun dan membagikan makanan kepada para tahanan yang mereka temui. Meskipun banyak lantai yang hanya ditempati mayat, akhirnya platform berhenti di lantai 333 yang tampaknya merupakan level terakhir. Pada awalnya mereka mengira lantai tersebut kosong, tetapi ternyata ada seseorang yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Itu adalah Mali, anak yang hilang. Baharat dan Goreng mendekati anak itu, dan segera setelah mereka meninggalkan platform itu mulai turun lagi. Goreng meminta Baharat untuk melemparkan panna cotta ke dalam lubang, tetapi Baharat menolak. Kejutan mereka, ruangan itu tidak menjadi panas atau dingin sebagai hukuman bagi mereka. Dan setelah banyak keraguan, Baharat akhirnya memberikan panna cotta kepada Mali. Mereka bertiga tinggal di lantai itu dan Goreng terus dihantui oleh Trimigasi, Imogiri, dan sekarang juga Miharu. Tiba-tiba Baharat setuju dengan para hantu tersebut, memberitahu Goreng bahwa gadis itu adalah pesan yang harus disampaikan. Dan ketika Goreng terbangun, ia menemukan Baharat telah meninggal akibat luka yang parah. Ketika platform datang berikutnya, Goreng membawa Mali bersamanya dan mereka diturunkan ke lantai 0 yang gelap dan kosong. Trimigasi muncul untuk memberitahu Goreng agar turun dari platform karena ia bukan bagian dari pesan tersebut, dan bersama-sama mereka menyaksikan platform naik dengan Mali dengan harapan bahwa dia akan menunjukkan kepada para penindas di atasnya tentang kenyataan situasi ini. Dan cerita berakhir di sini. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Silahkan tonton sendiri filmnya serta nikmati ketegangannya. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya jika Anda menyukai video ini. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa sampai jumpa lagi.